Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janana Fadila dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda, jurusan D3 Farmasi, ingin menjelaskan tentang definisi, tujuan, bentuk, dan fungsi dari karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari budaya akademik. Karya tulis ilmiah merupakan kegiatan tulis-menulis yang didasarkan pada teori dan metodologi yang jelas. Dalam menulis karya ilmiah, perlu memahami hakikat karya tulis ilmiah yang akan dibuat, mengingat karya tulis ilmiah yang termasuk tulisan akademik. Nah, berikut ciri-ciri dan tujuan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. Yang kedua, sikap penulisan dalam karya tulis ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal. Yang ketiga, struktur sajian karya tulis ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri atas bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang keempat, komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, karya tulis ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Nah, sekarang ada tujuan penulisan dari tulis ilmiah. Yang pertama, untuk menyampaikan ide, maksudnya pokok untuk permasalahan yang ada agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, untuk melatih kemampuan menulis. Yang ketiga, secara tradisi ilmiah, maksudnya dalam pendidikan di bangku kuliah sering mendapat tugas untuk membuat karya tulis ilmiah yang mana memiliki suatu kebanggaan tersendiri. Yang keempat, sebagai tugas akhir dalam pendidikan di universitas, karya tulis ilmiah juga menjadi salah satu syarat kelulusan. Yang kelima, digunakan untuk menunjukkan eksistensi dari penulis tersebut melalui karya tulis ilmiah yang dihasilkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teks akademik atau teks ilmiah. Dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, ekspansi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh makro tersebut. Nah, di sini secara umum teks akademik ditandai oleh sifat-sifat baku, logis, lugas, dan objektif. Namun demikian, penelitian definisi teks akademik dengan ciri-ciri di atas belum memadai karena sebuah teks yang dikatakan teks akademik masih menampaikan ciri-ciri non-akademik. Lalu, teks akademik diasosiasikan dengan teks tulis dan teks non-akademik diasosiasikan dengan teks lisan. Teks tulis bukan teks dimediakan dengan tulisan. Saya akan menjelaskan tentang hakikat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang serangkaian hasil pemikiran seseorang. Karya tulis ilmiah biasanya diuraikan dalam bentuk laporan penulisan yang isinya memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, karya tulis ilmiah berisi fakta di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Nah, pernyataan ilmiah yang harus digunakan dalam tulisan mencakup beberapa hal.
Nah, yang pertama, harus dapat mengidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Yang kedua, harus dapat mengidentifikasikan media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, lokal karya, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasi lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat publikasi ilmiah tersebut tidak diterbitkan. Nah, hal-hal yang harus ada dalam tulisan karya ilmiah adalah karya tulis ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bagian pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir yang dituangkan dalam sistematika dan notasi. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri atas unsur-unsur, ada kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkadang dalam hakikat ilmu dengan memindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Lalu selanjutnya ada bentuk karya tulis ilmiah dan berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada artikel ilmiah populer, kedua artikel ilmiah, ketiga disertasi, yang keempat tesis, yang kelima skripsi, yang keenam kertas kerja, yang ketujuh makalah, ke-8 resensi, 9 esai, dan 10 kritik. Saya akan menjelaskan lagi dari 10 tadi apa penjelasannya. Yang pertama tadi ada artikel ilmiah populer. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara dengan aturan penulis ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Yang kedua ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, disertasi, atau penulisan lainnya dalam bentuk lebih praktis. Yang ketiga, ada disertasi. Pencapaian gelar akademik tertinggi adalah predikat doktor. Gelar doktor dimungkinkan manakala mahasiswa S3 telah mempertahankan disertai di hadapan Dewan Penguji Disertasi yang terdiri atas profesor atau doktor di bidang masing-masing. Yang keempat ada tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibanding skripsi. Yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk melengkapi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dalam mengerjakan dibantu dosen pembimbing. Yang keenam, ada kertas kerja. Kertas kerja itu pada prinsipnya sama dengan makalah, jadi dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Selanjutnya, makalah. Lazimnya makalah dibuat melalui kedua cara berpikir tersebut. Tidak menjadi soal manakala disajikan berbasis berpikir deduktif saja dan atau induktif saja. Yang kedelapan ada resensi. Resensi merupakan karya tulis ilmiah yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, dan penilaian sebuah buku yang disajikan kepada pembaca melalui surat kabar, majalah, jurnal untuk memberikan pertimbangan dan secara objektif sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas patut dibaca atau tidak. Yang kesembilan ada esai. Esai atau karya tulis yang relatif pendek membahas suatu objek masalah. Dari sudut pandang penulisannya, opini penulisan berperan sentral dalam sebuah esai. Yang ke-10, kritik. Kritik karya tulis ilmiah yang berisikan penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif, tidak hanya untuk mencari kesalahan atau suatu karya, tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya tulis ilmiah itu seperti apa adanya.
Nah, sekian penjelasan materi tentang karya tulis ilmiah dari saya yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya atau kata-kata yang tidak berkenan di hati. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.